Separuh dari bulan suci Ramadan sudah kita lewati ya, dan tentunya berbagai tantangan juga sudah berhasil kita lalui. Betul sekali, tapi mungkin tantangan kita sebagai yang di Jakarta, yang di Indonesia ini berbeda dengan apa yang dialami oleh para WNI di luar negeri. Nah, kalau di paket berita tadi kita lihat Korea, bagaimana kira-kira kalau Ramadan yang ada di Korea? Beda nggak ya dengan di Indonesia kira-kira? Tantangannya apa gitu ya? Dan kini kita sudah terhubung dengan WNI yang saat ini berada di Seoul, Korea Selatan, ada Mas Doni. Halo, annyeonghaseyo Mas Doni. Halo Mas Halo Doni. Mas Doni, dengar suara kita nggak? Sepertinya Mas Doni suaranya masih mute mungkin Mas. Coba dicek lagi. Halo, selamat pagi Mbak Anita, Mas Bram. Halo, selamat pagi waktu Indonesia Mas. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, yorobun. Yorobun. Waduh, mau balesnya bingung kita. Berasa dengar drama gitu ya. Oke, Mas Doni, ini tadi kita berbicara mengenai tantangan gitu ya selama berpuasa di luar negeri. Nah, kalau Mas Doni kan sekarang berada di Seoul ya, di Korea Selatan. Apa sih tantangannya di sana? Mungkin durasi puasanya lebih lama daripada di Indonesia, cuaca dan lain sebagainya. Seperti apa, Mas? Oke, yang pertama mungkin durasi mungkin sedikit aja lebih panjang daripada Indonesia kan. Soalnya sahur jam 4.10 imsaknya hari ini. Terus buka puasanya jam 7 malam, menjadi sekitar 17 jam lah, nggak terlalu jauh. Cuman yang enak adalah sekarang lagi musim semi. Lagi musim sakura bermekaran, jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga. Di antara 15 sampai 20. Cuman tantangan terbesar ya sekali lagi buat orang Indonesia ya, makanan, nasi, dan ya makanan halal lah agak susah karena di sini kan rata-rata yang lebih murah kan yang non halal ya, babi dan minyak-minyaknya, jadi harus ngejaga makannya sih kalau di sini lebih susahnya. Plus kalau teman-teman yang cowok di sini ngomongnya makan minumnya gampang ditahan, cuman pandangan yang susah. Soalnya kan sisi modenya kan berbeda dari di Indonesia lah. Itu sih yang paling susah. Nah, artinya menyiasatinya bagaimana? Mungkin kalau makanan kan bisa berkumpul dengan teman-teman komunitas, atau seperti apa sih akhirnya Mas dalam beberapa tahun terakhir merasakan menikmati Ramadan di Seoul, Mas? Ya, tantangan yang paling susah kan memang itu ya, kita di negara yang bukan negara muslim ya. Kebanyakan ya mereka biasa lah makan minum di sekitar kita. Ya, solusinya ya menjaga pandangan. Teman-teman yang lain makan, jalan-jalan, kita belajar aja lah di kamar, jaga diri, gitu-gitu sih. Oke, nah ini memang kalau tadi Bram bilang bahwa mungkin kalau susah dapat makanan halal mungkin bisa kumpul-kumpul gitu ya sama yang sesama muslim gitu. Nah, kalau kumpul-kumpul sama komunitas muslim di sana tuh ada kegiatan apa aja gitu misalnya Mas? Atau mungkin dari KBRI ada mengadakan acara tertentu dalam bulan Ramadan ini? Kalau kan kebetulan saya kuliahnya di Seoul National University ya. Jadi lingkungan orang Indonesianya di situ di sini sekitar 30-40 orangan. Ya rata-rata sih buka bareng sama-sama ke Itaewon bareng-bareng karena di sana kan banyak makanan halal bareng-bareng. Terus kalau pengajian ada beberapa teman yang ngumpul juga di salah satu kamar yang dijadiin home base gitu, yang ngaji bareng, dengan ceramah bareng online, gitu-gitu sih. Nggak bisa terlalu ramai juga karena memang restriksi corona juga masih belum diangkat kan. Jadi harus ngikutin peraturan yang ada juga, nggak boleh ngumpul-ngumpul lebih dari 6 orang. Ya kita berusaha banget sih untuk menikmati lah, ngambil hikmahnya aja di negeri orang. Tantangannya lebih berbeda lah, bukan lebih berat. Tantangannya berbeda, mudah-mudahan juga hasil puasanya juga lebih berbeda juga dari yang di Indonesia gitu sih. Amin. Ini berarti mungkin perjuangannya lebih keras daripada yang di Indonesia kali Mas Doni ya. Tuh banyak cewek cakepnya di sana, Bro. Waduh. Mas Doni, ini kalau kita tahu kan angka jumlah pemeluk muslim di sana kan antara 1 sampai 3% ya dari total warga yang ada di sana begitu. Nah, bagaimana akhirnya mensiasati agar vibes Ramadan ini tetap tercipta, Mas Doni, dengan teman-teman WNI, dengan komunitas muslim di sana, Mas? Kalau di sini kalau pengen ngerasain vibes Ramadan biasanya memang kalau yang offline ya pengennya pasti ke Itaewon karena di sana banyak komunitas Muslim, komunitas Arab, komunitas Asia Tenggara.
Tapi ya nggak terlalu vibe kayak di Indonesia yang rame, banyak jajanan-jajanan pinggir jalan, nggak terlalu banyak di sini. Paling kalau saya secara pribadi nyalain laptop kali ya, nyalain laptop nonton CNN Indonesia streaming, jadi kedengeran kerasa bahasa Indonesianya, liputan-liputan tentang Ramadan di Indonesia dan sebagainya. Selain itu sih agak susah ngerasain vibes-nya di sini. Mas Doni, apa jangan-jangan teman-teman komunitas Indonesia atau Muslim bikin grup WhatsApp gitu saling mengingatkan, oh sudah imsak atau sudah maghrib misalkan, biar terasa makin ada yang sesama yang merasakan Ramadan misalkan? Kalau di kelas saya kan kelasnya kelas internasional ya, jadi nggak terlalu, yang Indonesia pun cuma saya sendiri, cuman negara-negara lain yang dari negara Arab, negara-negara yang Muslim, kita memang bikin grup chat sih, gimana hari ini puasanya lancar, tantangannya apa, terus sahur jam segini, buka puasa mau di mana, mau bareng-bareng nggak atau gimana gitu sih. Itu saya lebih ininya ke teman-teman sekelas sih, karena memang kita kelas internasional. Kalau sesama anak Indonesia ya itu tadi, buka puasa bareng, mau bareng nggak weekend ini dan sebagainya. Kebetulan kan kita kuliah masih terus ya, Senin sampai Jumat, jadi bisa ngumpulnya hari Sabtu sama Minggu doang. Itu sih susahnya. Nah itu kan tadi Mas Doni bilang kalau interaksinya tuh memang lebih banyak sama yang non Muslim gitu ya, di kelas hanya sendiri ya Muslim ya. Iya benar-benar. Toleransinya seperti apa Mas kalau masyarakat Korea sendiri? Apakah sudah ramah dengan Muslim, dengan Islam atau seperti apa? Kalau di Korea sih kebanyakan kan memang belum beragama ya jatuhnya ya. Yang Kristen juga nggak terlalu banyak. Jadi sebenarnya mereka bingung awalnya. Teman sekelas saya yang Korea kan 4 orang. Jadi mereka bingung. Kamu ngapain dari subuh sampai malam kok nggak makan nggak minum? Kan udah dikasih rezeki sama Tuhan kamu, kata dia kan gitu. Ya dijelasin lah pelan-pelan dan mengenai keyakinan, mengenai ajaran yang lain. Tapi rata-rata orang Korea yang udah ngedengar, yang udah tahu Islam itu apa, mungkin mereka nerimo ya, lebih paham ya. Yang agak susah kan teman-teman yang belum ngerti sama sekali tentang agama itu. Jadi kenapa harus menjaga keyakinan dan sebagainya, itu yang susah sih. Makanya banyak, tapi juga mereka banyak yang kagum, kok bisa ya kalian nggak makan nggak minum seharian gitu. Jadi ya seru sih, seru. Perspektifnya beda dari negeri kita ya. Oke. Harus jaga diri, nahan diri dan sebagainya. Ini berarti agak susah-susah gampang gitu ya. Didengarkannya gampang, mungkin dijalannya susah. Yang penting niatnya ya. Yang penting niatnya. Nah, Mas tadi Mas sempat ini sedikit soal pandemi begitu. Nah, tadi mengatakan bahwa restricted-nya belum dicabut, tapi tetap harus berkegiatan. Akhirnya seperti apa Ramadan ketiga di pandemi ini, Mas? Yang pertama, kalau mulai ramai sih ramai ya, dibandingkan dengan tahun lalu. Terus posisinya restriksi belum dicabut, jadi maksimal 6 orang baru berkumpul. Tapi saya dengar kemungkinan di minggu ini atau di minggu depan semua restriksi bakal dicabut di Korea, karena sisi vaksinasi booster udah lebih dari 70% dan sebagainya. Jadi kemungkinan yang semua dicabut kecuali yang masker, tetap harus pakai masker kemana-mana. Dan semua aktivitas publik juga udah mulai ramai sih, kayak nonton bola, kayak ke bioskop dan sebagainya udah mulai nggak ada restriksi, termasuk nggak ada jarak, termasuk jumlah orang dan sebagainya. Semoga benar minggu ini bisa dicabut restriksinya. Mudah-mudahan KBRI bisa bikin Idul Fitri bareng. Itu kan yang kita tunggu di sini sama orang Indonesia. Oke, nah kalau tadi sudah akan dicabut gitu ya, akan segera dicabut gitu pelarangan dan lain sebagainya. Apakah ini terkait juga dengan vaksinnya di sana yang mungkin sudah mencapai 100% mungkin bahkan di sana ya? Gimana tuh Mas? Kalau dari data yang saya baca terakhir sekitar minggu lalu, vaksin 1 dan 2 udah hampir 100%. Vaksin ketiga hitungan terakhir itu sekitar 70%-an sudah. Jadi udah nggak perlu khawatir sih. Bahkan kita teman-teman orang Indonesia yang baru datang juga sebulan 2 bulan yang lalu langsung daftar vaksin booster, langsung bisa dapat juga. Jadi kalau dari efektivitas vaksin sih bisa diandelin lah di sini, nggak terlalu ribet. Itu termasuk dengan teman-teman dari Indonesia Mas ya, artinya hampir semua sudah bisa tercover oleh vaksin dan booster begitu ya? Betul, nggak ribet juga sih ininya, tahap-tahapannya juga nggak antri. Jadi tinggal datang ke puskesmas di kota masing-masing, bisa juga hari itu atau bisa hari yang ditentukan.
Oke, sepertinya birokrasinya mudah di sana ya, dan ketersediaan vaksinnya juga banyak mungkin ya. Jadi semoga saja baik itu vaksin dan juga kegiatan sehari-hari di sana lancar ya Mas Doni, puasanya juga mendapatkan hasil yang diharapkan tentunya. Semoga. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mas Doni sudah berbagi cerita bagaimana suasana dan juga Ramadan di sana. Semoga lancar dan tentu sehat selalu Mas Doni. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Doni. Mari.